Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal KSMMA Biologi tingkat provinsi tahun 2019. Soalnya adalah pada perkembangan tumbuhan setelah ovum dibuahi oleh inti sperma, zigot yang terbentuk akan berkembang menjadi dua sel seperti pada gambar. Dari bagian embrio berikut yaitu kotiledon, hipokotil, radikula, epikotil, bagian yang berkembang dari terminal sel atau sel terminal adalah telur yang sudah mengalami fertilisasi disebut zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio yang berpotensi untuk membentuk tumbuhan lengkap. Pembentukan zigot melalui suatu periode dormansi yang bervariasi antara beberapa spesies. Umumnya, periode ini lebih pendek jika endospermnya seluler daripada yang nuklear. Selama periode dormansi ini terjadi perubahan yang jelas, segera setelah singami, vakuola yang besar pada zigot mulai mengecil. Hal ini menyebabkan ukuran sel juga tereduksi. Ukuran zigot berkurang menjadi setengah dari asalnya selama hampir 24 jam setelah polinasi. Penurunan ukuran sel menyebabkan akumulasi sitoplasma pada ujung kalaza, di mana pembelahan pertama zigot terjadi. Respon yang lain pada singgami adalah meningkatnya jumlah diktiosom yang berhubungan dengan sintesis dinding sekeliling zigot. Agregat tribosom akan membentuk polisom, menunjukkan awal aktivitas metabolisme. Zigot dengan polarisasi yang jelas siap untuk membelah membentuk embrio. Inti yang dikelilingi sejumlah besar plastida dan mitokondria berada pada ujung kalaza sel atau kutub apikal. Di ujung mikropil zigot atau kutub basal mengandung satu atau beberapa vakuola. Umumnya, pada angiosperme, zigotnya membelah secara transversal, menghasilkan sel apikal atau terminal yang kecil menuju ke arah dalam kantung embrio dan sel basal yang besar menuju ke arah mikropil. Hal yang jarang terjadi pembelahan pertama zigot secara vertikal atau miring. Jadi, pembelahan zigot secara mitosis menjadi sel basal dan sel terminal, di mana sel basal akan berkembang menjadi suspensor yang berfungsi sebagai penghubung antara embrio dan kulit bakal biji, serta mengalirkan nutrien dari tumbuhan induk atau dari endosperm. Sel terminal berkembang menjadi proembrio yang melekat pada suspensor. Kotiledon berkembang membentuk tonjolan pada proembrio. Embrio berkembang membentuk ujung akar dan ujung batang. Embrio akan berhenti berkembang sampai biji mengalami perkecambahan. Biji yang matang mengandung embrio dikelilingi kotiledon, endosperm, dan dilindungi oleh kulit biji. Tumbuhan dikotil memiliki dua kotiledon yang akan terbentuk epikotil dan hipokotil. Ujung epikotil terdapat plumula, yaitu calon batang dan sepasang calon daun. Kemudian ujung hipokotil adalah radikula yang merupakan calon akar. Sedangkan tumbuhan monokotil hanya memiliki satu kotiledon yang disebut scutellum, sangat tipis dan tertekan endosperm. Embrio pada tumbuhan monokotil dikelilingi koleoriza yang berfungsi untuk melindungi calon akar dan koleoptil yang berfungsi untuk melindungi calon daun. Embriogenesis pada dikotil. Yang pertama, telur yang sudah difertilisasi disebut dengan zigot. Zigot membelah asimetris, membentuk sel terminal yang kecil dan sel basal yang lebih besar. Sel terminal selanjutnya berkembang menjadi embrio, sedangkan sel basal selanjutnya membelah melintang membentuk suspensor. Sel terminal membelah memanjang, membentuk proembrio tetrat. Suspensor membelah melintang beberapa kali, kemudian sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus, bidang pertama. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap kuadran. Setiap sel kuadran membelah melintang menghasilkan stadium oktan. Setiap oktan membelah
Periklinal menghasilkan protoderm di sebelah luar yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Sel sebelah dalam akan membentuk meristem dasar, sistem prokambium, hipokotil. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap globular. Embrio tahap globular kemudian mengalami pendataran bagian apeks. Pada tahap ini, embrio pada tahap jantung. Pada kedua sisi embrio, tahap jantung akan membelah lebih cepat dibandingkan bagian tengah, sehingga membentuk embrio tahap torpedo. Pemanjangan ini terus terjadi membentuk embrio tahap kotiledon. Suspensor membantu embrio masuk ke dalam endosperm untuk mendapatkan makanan. Embrio tahap kotiledon yang terus tumbuh akan melengkung di dalam ovulum. Di sini dapat dilihat suspensornya sudah mengecil. Jadi, bagian yang berkembang dari terminal sel adalah kotiledon, hipokotil, radikula, dan epikotil. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, dan TikTok kita di Candela Course. Semangat!